Allah Ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus saminu asyara. Bermula bab yang ke-18 menerangkan fi fadilatis salami, di dalam keutamaan salam. Jadi sekarang kita masuk ke dalam bab fadilah, keutamaan daripada kita mengucapkan salam, gitu ya. Jadi ketika kita belajar kemarin dalam bab fi fadilati la ilaha illallah, begitu ya. Jadi kata Al-Imam Al-Fakihani, beliau mengatakan anna mulazamata la ilaha illallah inda dukhulil manjili tunfil faqra. Jadi kata Al-Imam Al-Fakihani, barang siapa yang membiasakan masuk ke rumahnya, kemudian dia iringi masuknya dengan kalimat la ilaha illallah, begitu ya. Jadi salamnya beres salam, kemudian apa? La ilaha illallah. Jadi begitu kita masuk rumah, assalamualaikum, kemudian ikutin dengan la ilaha illallah. Itu kata Alim Al-Fakihani, tunfil faqra, meniadakan, menghilangkan kefakiran, ya. Jadi kalau kita isi rumah, termasuk anak istri kita, keluarga kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan, ditiadakan, ya, daripada fakir, maka caranya begitu: masuk rumah, salam, habis salam kemudian ikuti dengan la ilaha illallah. Kalau kita kebalik, yang paling banyak kita doain rumah orang lain, ya. Kalau kita kebalik, yang paling banyak kita doain siapa? Rumah orang lain. Asal namu ke rumah orang, assalamualaikum. Datang lagi namu ke rumah teman, assalamualaikum. Datang lagi ke rumah orang lain, assalamualaikum. Begitu giliran rumah sendiri, selonong boy, brak, cocok, udah langsung ya. Sekalinya ada assalamualaikum, ya, apa kata bini? Cah, bocah, siapa tuh yang salam tuh? Begitu ya, babeh lo ya, tumben beh, ya, gitu ya. Jadi kita kebalik, rumah orang sering kita doain dengan keselamatan, ya. Masuk ke rumah orang lain, namu ke rumah temen, ke rumah siapa aja, itu rumah kita doain dengan keselamatan. Tapi rumah sendiri yang jadi tempat tinggal kita, yang jadi tempat tinggal keluarga kita, anak istri kita, nggak pernah kita doain, ya kan begitu? Iya. Rumah orang mah kita doain, ya Allah assalamualaikum, mana gimana ya Allah, mudah-mudahan ya ini rumah dan ahlinya, isinya berada di dalam keselamatan, warahmatullah, dalam kasih sayang Allah, wabarakatuhu, dan keberkahan dari Allah. Itu rumah orang didoain dengan 3 doa: selamat, rahmat, berkah, ya. Tapi rumah sendiri nggak pernah kebalik gitu ya. Itu mestinya biasain. Jadi jangan hanya salam ketika kita bertamu saja, salam jangan hanya ketika kita ke rumah orang lain saja, tapi biasakanlah ucapkan salam ketika kita masuk ke dalam rumah kita sendiri. Karena apa? Di dalam salam tersebut berarti kita mendoakan rumah dan orang seisinya yang mengisi rumah tersebut di dalam keselamatan, keberkahan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Tuh, jadi kalau kita pengen ahli kita, keluarga kita dijauhkan dari fakir, ya, dijauhkan dari susah, itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, la ilaha illallah, gitu ya. Itu tunfil faqra, ya, meniadakan fakir. Qala Sayyidi, telah berkata siapa tuanku, Asyaihu, nyatanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang qutbul aulia,
seorang wali kutub, rajanya wali, yang di pundaknya terdapat apa? Bekas telapak kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di pundaknya itu ada bekas telapak kaki itu. Ternyata itu telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lahir sudah ada di atas langit. Ya, belum lahir ruhnya sudah ada. Jasadnya belum muncul di dunia, ruhnya sudah ada. Ya, sehingga kata Rasulullah, orang yang nanti dilahirkan di pundaknya ada bekas telapak kakiku, orang tersebut akan menjadi rajanya dari wali. Jadi seluruh wali itu rajanya, tuannya, ya, pemimpinnya, Qutbul Aulia, yaitu tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi berapa banyak orang non muslim, berapa banyak orang di luar Islam yang ketika zaman beliau banyak yang masuk Islam. Kenapa? Dengan karomah beliau, dengan ilmu beliau, dengan begitu dalamnya, ya, beliau memahami daripada inti makna daripada setiap permasalahan. Makanya apa? Orang kafir, orang musyrik, orang-orang di luar Islam ketika itu banyak yang masuk Islam. Sampai ada satu orang Kristen, sampai satu orang kafir, ya, dia masuk Islam seketika dengan karomah beliau. Ketika ada sebuah perdebatan antara seorang muslim dengan seorang kafir Nasrani, kata Nasrani mengatakan, nabiku Nabi Isa sanggup menghidupkan orang mati, sedangkan nabimu, ya, Nabi Muhammad, nabimu, ya, belum pernah terdengar ceritanya menghidupkan orang mati. Ya, pernah nggak ada dengar? Ya, Rasulullah menghidupkan orang mati, enggak ada dengar. Tapi nabiku, kata orang Nasrani, sanggup menghidupkan orang yang mati, walaupun sudah ratusan puluhan tahun. Ngadu ke Syekh Abdul Qadir, datang, panggil tuh orang itu, orang Nasrani, panggil. Begitu dipanggil, ketemu, ditanya, nabimu Nabi Isa adalah nabiku juga. Aku ingin bertanya, ketika nabimu Nabi Isa menghidupkan orang mati, apa yang dia katakan? Kemudian orang Nasrani mengatakan, kum biidnillah. Jadi Nabi Allah Isa ketika menghidupkan orang mati, kata-katanya kum biidnillah, bangun dengan izin Allah. Oh begitu. Sekarang kalau saya nanti bisa bangun orang mati, gimana? Ente percaya? Kalau Nabi Allah Isa mengatakan kum biidnillah, saya enggak. Kata sahabat Qadir, apa? Begitu nyari kuburan yang udah puluhan tahun ketemu, Syekh Abdul Qadir dengan karomahnya tidak menyebutkan kalimat kum biidnillah, tapi kalimatnya adalah kum biidni. Ya. Bangunlah dengan idinku. Itu kuburan yang udah puluh tahun kebelah. Kebelah jadi dua. Itu dari dalam kubur apa? Bangkit yang mati udah puluhan tahun. Bangkit. Ya. Nah, akhirnya orang tersebut sampai masuk ke dalam agama Islam. Ya. Karomah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh karena itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan al-ibtida'u bis-salami sunnatun. Memulai salam itu hukumnya sunnah, begitu ya. Jadi kita begitu ketemu orang, assalamualaikum, kita yang mulai duluan, itu hukumnya sunnah. Wa radduhu uqqida min ibtida'ihi, dan membalikkan salam, ya, membalikkan salam, ya, itu ukida, lebih dikuatkan min ibtidaihi daripada memulai salam, ya. Jadi kalau memulai salam sunnah, kita yang duluan ngucapin salam hukumnya sunnah, menjawab salam itu lebih sunnah.
Jadi ukida lebih dikuatkan daripada sunnah, lebih kuat. Di sini beliau tidak mengatakan wujiba ya. Tidak mengatakan wajib, enggak, tapi ukida lebih dikuatkan daripada sunnahnya. Wahwa dan bermula orang yang mengucapkan salam mukhayyirun memilih fi sighatihi di dalam sighah salam. Imma boleh saja ayyudkhila bahwasanya memasukkan orang yang salam al alif wal lam akan alif dan lam. Fayaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saja orang yang mengucapkan salam dia boleh milih kalimatnya, boleh pakai alif lam. Assalamu alaikum gitu ya, pakai alif lam. Assalamu alaikum boleh. Ya, kalau di luar sholat mukhayyir gitu ya. Kalau di luar sholat dia boleh milih. Au bihadfiha, au yuhzifuha begitu ya. Au yuhzifahuma, atau membuang ini orang yang salam huma akan alif lam. Fayaqulu maka mengucapkan orang yang salam salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi sighah salam boleh milih, boleh assalam, boleh salamun alaikum ya. Silakan milih. Jadi kalau di luar sholat mukhayyir, tapi kalau di dalam sholat nggak bisa mukhayyir, udah ditentuin ya. Jadi kalau di luar sholat salam itu mukhayyir, silahkan milih. Mau assalamu boleh salamun. Tetapi kalau di dalam sholat itu udah ditentuin. Salam itu di dalam sholat harus pakai alif lam. Assalamu alaikum, begitu ya. Jadi kalau kita bermakmum kepada imam yang begitu dia salam kita dengar salamnya tanpa alif lam, maka sholat imam tersebut tidak sah. Buru-buru kita jadi makmum, buru-buru mufarokoh, begitu ya. Begitu imam salamnya begini, begitu dia salam imam salamu alaikum gitu ya, nggak ada alifnya, salamu alaikum, salam gitu ya, salamu, nggak pakai as, nggak begitu, tapi salamu alaikum, salamu alaikum, itu buru-buru mufarokoh. Bersegeralah anda mufarokoh daripada sholat imam tersebut. Kenapa? Karena imam sholatnya sudah batal. Kenapa? Karena di dalam mengucapkan salam, di mana salam adalah menjadi rukun sholat, ada yang rusak di dalam salamnya ya. Buru-buru mufarokoh deh ya. Jadi kalau dalam sholat harus pakai alif lam. Wala yazidu ala yalikum, wala yazidu dan tidak menambah orang yang mengucapkan salam ala dzalika atas demikian itu wa barakatuh. Jadi ngucapin salam yang disunahkan hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu ya. Tuh, selamat, rahmat, berkah. Enggak usah ditambah lagi udah. Wa sunnatu dan sunnahnya ayusallimal masyi alal jalisi. Sunnahnya hendaklah mengucapkan salam orang yang berjalan kepada orang yang duduk, begitu ya. Sunnahnya yang lagi jalan ngucapin salam kepada yang lagi duduk. Ada orang lagi pada duduk-duduk nih, kita lewat jalan, assalamualaikum, kata yang lewat, kata yang jalan. Itu sunnahnya yang berjalan mengucapkan kepada yang lagi duduk, sunnahnya ya. Memulainya, yang mulainya yang jalan. Warakibu alal masyi dan sunnah mengucapkan salam orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan. Yang berjalan sunnah mengucapkan terlebih dahulu salam kepada yang duduk. Kemudian yang berkendaraan sunnah mengucapkan salam diawali oleh yang berkendaraan kepada orang yang lagi berjalan. Kita pakai motor, ketemu orang, assalamualaikum, kata yang kita yang pakai kendaraan motor. Sunnahnya begitu ya.
yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang sedang berjalan, yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Sunnahnya begitu ya, tata caranya begitu. Wassalamul wahidi minal jamaati ala ghairihim yuji'u. Dan bermula salam seseorang, dan bermula salamnya satu orang minal jamaati daripada jamaah ala ghairihim kepada selainnya jamaah, yaitu yujzi'u mencukupi ini salamul wahid. Sekarang bagaimana kalau ada rombongan begitu ya? Rombongan. Ya, kita berangkat nih misalnya kita ya. Kita berangkat 10 orang. Berangkat kemana kita berangkatnya? Oh, kita mau ada acara. Ya, datang tuh. Ya. Ke rumahnya Bang Ahmadi. Sono ke Bekasi. Di mana Bekasi? Sawah. Ya, di Sawah. Berangkat tuh rombongan ke rumah Bang Ahmadi. Kepala sukunya Ocit yang mimpin. Nah, kan begitu ya. Ocit paling depan. Begitu nyampe di rumah Bang Ahmadi, orang lain pada ngumpul. Rombongan yang kita ini, Ocit yang ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cukup rombongan kita ini diwakili oleh salamnya Ocit satu orang doang. Ya. Jadi nggak usah semuanya ngucapin salam. Ya, begitu masuk rumah orang, ya ada 100 orang semuanya. Assalamualaikum 100 orang, lo geger tuh kampung ya. Itu banyak amat orang salam tuh katanya. Cukup diwakili oleh satu orang. Ya, rombongan itu cukup diwakili oleh satu orang, boleh. Ya. Ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau menjelang mau sahur itu di dalam kamarnya tuh rame tuh. Ya, kalau saya baca manakibnya. Itu kalau menjelang sahur itu terdengar di dalam kamar beliau ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nanti waalaikumsalam gitu ya. Enggak taunya di dalam kamarnya banyak tamu. Ya, tamunya siapa? Tamunya para aulia. Tamunya adalah para malaikat gitu ya. Gitu. Para malaikat, para aulia. Makanya saya enggak aneh. Jadi ada cerita dulu di Baros ada orang khawarikul adah. Ya, namanya Habib Harun bin Mardasa. Dipanggilnya Ki Harun. Orang khawarikul adah. Itu suatu ketika ada orang penasaran, ini Ki Harun kalau dia malam sampai subuh ngapain kerjaannya? Dia intip di samping kamar didengerin. Begitu sekitar jam 3 kaget orang. Kenapa? Karena Ki Harun ngucapin Assalamualaikum ya Jibril. Ya. Ngobrol, Jibril, ngobrol. Ya. Assalamualaikum, pokoknya ngobrol. Malaikat anu, nanti ketemu Assalamualaikum ya wali. Wah, segala. Nah, jadi begitu saya baca kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, jadi ternyata ada kalanya orang itu kalau sudah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mukasyafah, orang diberikan karomah, ya, mungkin saja ya dalam waktu yang singkat, dunia yang begitu luas ditempuh dengan jarak yang begitu singkat, dengan jarak yang begitu pendek, waktu yang begitu singkat, ya. Jadi tamunya dari belahan dunia belah mana ya begitu ya, walinya wali sebelah mana ya begitu ya, pada datang mengadukan permasalahan. Jadi gampang saja bagi Allah ya. Karena apa? Di dalam karomah itu ada namanya tayyi'ul masafah. Ya. Dalam karomah wali itu ada namanya tayyi'ul masafah. Tayyi'ul masafah itu melipat jarak. Jadi begitu loncat, begitu ngelangkah, udah nyampe di mana? Di Arab, di Mekah. Sholat Jumatnya di Mekah mulu. Sholat Jumat di Mekah. Jamaahnya tiap sholat di Mekah. Begitu ya. Kalau di rumahnya nggak pernah kelihatan apa? Sholat. Ini orang kapan sholatnya? Kagak taunya sholatnya jemaahnya di mana? Di Masjidil Haram. Kenapa ya? Karena begitu sekali ngelangkah, klek, udah nyampe di Masjidil Haram. Ah, yang bener.
Masa ada orang bisa begitu toyiul masafah? Ya. Nah, logikanya gampang. Logikanya kalau ente punya kertas, ini kertas misalnya ya, ente punya kertas nih, kan gitu. Ini kertas dari sini ke sini panjang nggak? Panjang nggak? Panjang ya. Lah, sama kita lipat. Pendek nggak jadinya? Padahal tadi asalnya apa? Panjang. Begitu dilipat jadi ini ya disebut dengan tayyul masafah. Nah, itu ya. Jadi itulah karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendekatkan diri lebih daripada orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Semuanya didapat itu dengan banyak mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Begitu ya. Kalau nggak rajin ibadah sunnahnya nggak bisa. Orang itu kalau pengen punya nilai lebih begitu nang ya. Iya, hidupkan ibadah sunnah begitu ya. Sunnahnya apa aja, zikir, wirid, sholatnya, ibadah sunnahnya, maka dia akan punya nilai plus, nilai lebih daripada orang lain. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu juga ya, cukup salam seseorang mewakili seluruh orang jamaah, termasuk raddul wahidi minal jamaati, menjawabnya satu orang daripada jamaah, yujuzi'u, cukup ini raddul wahid. Ya. Itu. Paham enggak? Misalnya kita lagi duduk bareng di sini 20 orang, 10 orang duduk. Masuk orang dari luar. Assalamualaikum, kata orang tersebut. Kemudian saya jawab, waalaikumsalam. Itu sudah mencukupi, ya. Jadi sudah mewakili kepada jamaah yang ada di sini. Jawaban salamnya satu orang itu mewakili terhadap jawaban seluruh jamaah, ya. Jadi mengucapkan salamnya satu orang, menjawab salamnya satu orang itu cukup mewakili kepada jamaah yang lain.